Kalau hanya mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim saja, apa bedanya dengan orang yang sedang melaksanakan maksiat? Dia sedang judi, kalah astagfirullahaladzim. Bagaimana? Kemudian apa bedanya dengan orang luar Islam? Orang luar Islam, Kristen, Hindu, Buddha bisa mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang membedakan adalah tanamkan dalam kolbu, kemudian niatkan dalam hati, ucapkan dalam lisan. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang terkecil maupun dosa yang terbesar. Dari dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang sekarang, dosa-dosa yang akan datang. Ampunilah dosa hamba ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu maka Allah kikis dosa-dosa itu. Karena dalam sehari ada 5 waktu sholat, maka setiap sholat kita mohon ampun kepada Allah. Itu. Kita hanya ingat dengan dosa besar saja, dosa zina, dosa perjudian, dosa minuman keras, hanya itu yang diingat. Tapi kita lupa ada dosa-dosa kecil yang kita laksanakan, yang kita perbuat lama-lama akan menjadi besar. Padahal orang jatuh itu dari kerikil-kerikil kecil, bukan dari batu besar. Nah, dikikislah dengan ampunan itu kepada Allah. Enggak ujuk-ujuk langsung hilang aja dosa itu. Tidak. Tetap kita harus kikis dosa itu. Kalau kita tidak mengikis dosa-dosa kita, maka akan tertutup hati kita. Itulah akan menjadi penyakit hati namanya, yaitu iri, dengki kepada orang lain. Dari situlah dari dosa-dosa kecil. Jangan disepelekan dosa-dosa kecil itu. Gara mohon ampun aja kepada Allah. Kalau sudah mohon ampun kepada Allah, apapun Allah akan sayangi. Kalau Allah sudah menyayangi kita, maka Allah akan perintahkan penduduk langit dan bumi untuk menyayangi kita. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita dalam usahanya atau apanya, kalau wadahnya itu bersih. Allah tidak akan memberikan yang terbaik kalau piringnya kotor. Maka bersihkan piringnya itu, baru Allah akan berikan terbaik dengan air yang bersih. Kalau kita hatinya masih kotor, mau bagaimana Allah memberikan kepada kita dan tidak mau dicampur dengan yang kotor. Itu terutama dari dosa-dosa. Ya, kita selalu lupa dengan dosa-dosa kita. Kemudian laksanakan ada waktu sholat bertahajud. Laksanakan sholat tahajud. Karena itu di sepertiga malam. Kenapa waktu itu mustajab? Karena pada saat sepertiga malam itu, tengah malam itu, orang banyak yang tidur. Ngerek, mimpi kemana-mana. Nah, kita bangun. Itulah waktu yang mustajab. Hanya sedikit dari sepertiga. Dunia orang itu hanya sepertiga yang bangun. Berarti di sepertiga malam. Itu yang bagus untuk mohon ampun kepada Allah. Sujudkan kepala kita ke sejadah. Mohon ampun kepada Allah. Kalau sudah Allah kikis habis dosa-dosa, minta apapun Allah akan berikan. Yang kedua, waktu yang mustajab di antara sholat duha. Di terbitnya fajar sampai jam 11 siang sebelum duhur. Itu kenapa? Waktu itu sangat bagus untuk berdoa. Karena pada saat itu orang banyak bekerja. Banyak makan. Lupa kepada Sang Pencipta. Coba saja ketika sangat kerja dan sebagainya pada saat siang itu, lupa kepada Allah yang menciptakan. Kita kumpul hanya makan, kemudian kerja. Nah, kita sempatkan untuk melaksanakan sholat duha. Yang ketiga, waktu yang paling baik juga yaitu untuk berdoa kepada Allah, yaitu di waktu setelah asar. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat-nasihat dalam kebaikan. Nah, dalam waktu asar itu gunakan untuk kita beribadah, saling menasihati, kumpul, nasihat menasihati. Kenapa? Karena setelah salat asar itu orang kecapean, banyak jalan-jalan orang itu, kemudian dan banyak sekali orang hanya olahraga, jalan-jalan, kemudian lelah. Nah, salat asar itu kita gunakan untuk nasihat, saling menasihati sudah dengan surat al-asr wal asri. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya kita juga harus sabar. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kita belajar sabar. Kalau belajar sabar itu ketika kita dicaci maki, dihina orang, hanya disimpan di hati saja, tidak diomongkan langsung. Hanya ditahan aja dalam hati. Itulah belajar sabar.
Kemudian tingkatan yang kedua adalah sabar dalam kesabaran. Contohnya, ketika kita dihina, ketika dicaci maki, masa bodoh, ke kita juga enggak, untung juga enggak buat saya, jadi cuek. Tetapi yang ketiga adalah sabar dalam sabar. Itulah makomnya sudah tingkat tinggi. Ketika kita dicaci, dihina, dimaki, jadikan ya itu caci makian itu adalah suatu nikmat. Karena apa? Wa may yattaqillaha dan seterusnya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangkanya saja. Bukan saja rezeki berupa uang saja, bukan. Tapi berupa pahala ketika orang itu menghina kita, itulah salah satu rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Makanya ketika kita di akhirat ditanya, amal saya itu sedikit perasaan, tapi kok jadi banyak? Dari mana ya Allah? Yaitu dari orang-orang yang menghina kamu, mencaci kamu. Nah, ketika orang-orang yang sudah bertakwa itu, ketika dicaci, dimaki, dijadikan, itu adalah suatu nikmat sekali. Karena kita tidak tahu mana cacian dan pujian yang sebenarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang membenci kita itu pasti hati dan mulutnya itu sama. Tetapi orang yang memuji kita belum tentu hati dan mulutnya itu sama. Ya. Itu kalau orang ngomong ikhlas belum tingkatan sabar di atas sabar, belum ikhlas. Kalau sudah sabar di atas sabar barulah masuk tingkatan ikhlas. Oh, saya ikhlaskan aja sepeda motor itu hilang, itu bohong. Belum bisa kecuali sabar di atas sabar. Makanya ketika akan usaha dan apa segala macam, ya sabar tapi sambil tawakal. Ya. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Ketika saya puasa Daud selama 4 tahun tidak dapat hasil apa-apa, walaupun ngaji tapi tidak dapat hasil apa. Namun ketika saya puasa Nabi Idris, puasa tiap hari saya, seperti bulan Ramadan saya tiap hari puasa, kemudian tahajud tidak ketinggalan, salat duha tidak ketinggalan, ngaji, qobla dan ba'da saya laksanakan. Disitulah hati itu terbuka. Oh, manusia itulah harusnya hidup seperti ini. Dan begitu pun kita ketika kita melaksanakan ibadah, jangan sampai mengganggu orang lain. Contoh, kita melaksanakan Isra Mi'raj, itu mengagungkan Rasulullah. Namun, ketika melaksanakan Isra Mi'raj, jalanan ditutup dan segala macam ditutup, sehingga orang mau lewat susah. Padahal itu hamba Allah juga, dan mungkin dia lebih cinta kepada Rasulullah daripada kita. Percuma kita melaksanakan Isra Mi'raj tidak dapat apa-apa. Makanya ibadah itu harus hablum minanas dulu sebelum hablum minallah. Lihat di sekeliling kita, apakah ada yang dirugikan ketika akan melaksanakan ibadah atau tidak. Kalau tidak ada yang dirugikan, lanjutkan. Tapi kalau ada yang merasa dirugikan, mungkin dia itu lewat jalan itu akan menjemput orang tua atau menjemput anaknya sakit, terhalang, ya Allah, aku akan menjemput orang tua. Kenapa ini terhalang untuk melaksanakan ibadah? Allah percuma itu, tutup keberkahannya dalam melaksanakan Isra Mi'raj. Mungkin keridhaan Allah itu doanya datanglah dari orang-orang yang merasa teraniaya disebutnya. Ketika akan menjemput, kita tidak tahu, selalu husnuzon aja, berbaik sangka terhadap orang lain. Ya, saya harapkan murid-murid Al-Batin Awali, saya sebagai guru besar selalu mengingatkan kepada saudara-saudara semua, karena apapun yang saya sampaikan kepada saudara-saudara itu akan menjadi tanggung jawab nanti di akhir zaman, nanti di akhirat. Jangankan amal keburukannya, amal kebaikannya pun sama Allah akan dipertanggungjawabkan. Orang soleh pun amalnya akan dipertanggungjawabkan sama Allah di akhir zaman. Apalagi amal-amal yang buruk. Nanti di akhirat itu akan ditanya, hei Tatang, apa yang telah engkau dapatkan di dunia? Engkau belajar ngaji dari semenjak lahir sampai meninggal. Ya Allah, aku mengerjakan perintahmu. Kata Allah itu, kalau hanya mengerjakan perintah, anak-anak kecil juga banyak yang memerintahkan, melaksanakan perintahku, kata Allah. Ditanya lagi, hei Ipan, apa yang engkau kerjakan ketika engkau hidup dari kecil sampai meninggal? Apa yang selama ini engkau kerjakan untuk dalam ibadah? Ya Allah, aku takut kepadamu, ya Allah, aku kerjakan ibadah-ibadah perintah-perintahmu. Kata Allah, engkau adalah orang yang munafik. Engkau adalah bohong. Selama ini engkau hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim tiap waktu, tiap menit, yang artinya dengan nama Allah,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Justru jelas kenapa harus takut kepadaku, kata Allah. Karena aku adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau dusta dalam beribadah. Jelas Allah maha pengasih dan penyayang. Kenapa harus takut kepada Allah? Yang ketiga, Ipan, kenapa apa yang telah engkau perbuat, apa yang engkau dapatkan, engkau mengaji ibadah dari kecil sampai meninggal. Ya Allah, aku mencintaimu dan aku mencintai Rasulmu. Rasa cintaku tumbuh dalam hati. Orang kalau sudah tumbuh rasa cinta, jangankan di depan, di belakang pun dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Beda dengan takut. Kalau kita takut kepada penguasa dan apapun, dia mengerjakan di depan saja, tapi di belakang pasti nusuk. Tapi kalau sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka jangankan di depan, di belakang pun dia tidak akan melakukan hal-hal yang tercela, karena sudah tumbuh rasa cinta. Dan tingkat ketakwaan seseorang itu, yaitu adalah rasa cintanya kita kepada Allah. Ya, kalau udah merasakan rasa cinta kepada Allah, maka Allah akan perintahkan seluruh langit dan bumi makhluknya untuk mencintai kita, menyayangi kita, dan membantu kita. Itu tumbuhkanlah dalam diri kita rasa cinta kepada Allah. Itu pun perlu syariat. Dengan apa? Kita melihat ciptaannya begitu agungnya, kekuasaan Allah, bisa membuat gunung, bisa apa, dan itu dari situ awalnya. Pertama kagum, lama-lama cinta kepada Allah timbul. Timbulkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ingat bahwa Allah menyukai orang-orang yang kaya, dia bersedekah. Allah menyukai orang yang kaya bersedekah. Tapi ingat, Allah lebih menyukai orang yang miskin bersedekah. Allah itu lebih mencintai dan menyayangi orang yang miskin bisa bersedekah. Wajar orang kaya bersedekah karena dia punya duit. Tapi orang miskin untuk beras, untuk beli pun susah, tapi dia bisa bersedekah. Ada perbandingannya. Allah menyukai orang miskin yang menahan dalam keperihannya, tapi Allah lebih menyukai orang kaya tapi bisa menahan perih. Dengan apa? Dengan berpuasa. Dia sudah kaya, sudah cukup, beli beras apapun jadi. Tapi dia hidup menahan perih, yaitu apa? Dengan berpuasa. Wajar orang tidak punya berpuasa, wajar karena tidak punya, akhirnya berpuasa. Tapi Allah lebih mencintai dan menyayangi orang yang kaya menahan perih dalam hidupnya. Makanya para wali diangkat derajatnya, para wali itu bukan orang-orang miskin. Beliau itu adalah Raden turunan Ningrat, seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, itu Demang bapaknya. Kaya, tapi Kanjeng Sunan Kalijaga lebih rela hidup dalam keperihan, dalam berpuasa. Nah, rata-rata para wali itu puasanya puasa Nabi Idris, puasa tiap hari. Yaitu karena Allah ingin menahan hawa nafsu. Ya, seluruh makhluk di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang tidak didengar oleh jin dan manusia. Kita jin dan manusia tidak mendengar. Ikan, jangankan hewan-hewan biasa, babi sekalipun yang najis liurnya itu bertasbih kepada Allah. Semua anjing yang bengong adalah bertasbih, ikan itu pun bertasbih kepada Allah. Hanya tidak bisa didengar oleh jin dan manusia saja. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya bertakwa. Sudah beriman, langsung bertakwa. Bertakwa juga belum cukup, tapi harus benar-benar bertakwa. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Begitu Allah sayangnya kepada orang-orang Islam. Sampai perintahkan, matilah silakan kamu mati, tapi jangan mati dalam keadaan bukan Islam, tapi harus mati dalam keadaan Islam. Coba, seperti itu udah jelas disampaikan dalam Al-Quran. Maka intinya bahwa kita hidup itu adalah menjaga hati, ngaji diri, jangan ngaji Quran saja, tapi penting loh ngaji diri, introspeksi diri, muhasabah diri. Bagaimana sih harusnya hidup ini? Karena apapun yang dikerjakan, terjadi di muka bumi ini, itu adalah suatu ilmu pengetahuan buat kita semua dan satu nasihat buat kita semua. Ya, jadikan semua itu adalah nasihat apa yang terjadi, kemudian
Jadikan itulah salah satu ilmu pengetahuan buat kita agar kita menjadi orang yang berpikir. Mungkin itu nasihat saya. Pada dasarnya apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah, niatkan karena hati, simpan dalam kolbu, ucapkan dalam lisan. Mungkin itu saja penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan murid-murid Al-Batin Al-Wali yang ada di Kaimana, Allah berikan kemudahan, rezeki yang melimpah, selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian jangan lupa sholat yang 5 waktu laksanakan, ya. Ya, jaga hati masing-masing, karena tingkatan tertinggi ilmu adalah akhlak. Nggak ada lagi. Ilmu yang tingkat tertinggi adalah akhlak. Apapun ilmunya, untuk ilmu apapun, zikir dan sebagainya, itu untuk menjadi akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Mungkin demikian penyampaian saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan, ya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.